Perhatian kepada semuanya, semua berdiri untuk Yang Mulia Raja Jalaluddin Muhammad, Sang Raja dari Kerajaan Mughal. Hidup Raja Jalaluddin Muhammad. Menurutku, ini situasi yang paling sulit, karena Jalal harus berurusan dengan adiknya sendiri. Hari ini, dia harus memberikan penilaian untuk menghukum adik kesayangannya itu. Hari ini aku telah memanggil semua orang ke istana untuk alasan tertentu. Semua orang ingin tahu mengapa Baksi Banu akan dihukum. Aku akan ungkapkan kebenaran di depan kalian semua. Dia telah berkhianat. Dia memberikan Ratu Joda sesuatu yang menghasilkan gejala kehamilan. Yang benar adalah bahwa Ratu Joda tidaklah hamil. Sama seperti kalian, aku ingin melihat pewaris dinasti Mughal. Tetapi hari ini aku harus mengumumkan sesuatu. Ratu Joda tidak hamil. Dinasti Mughal harus menunggu ahli warisnya. Permasalahan akan diberitahukan ketika ahli waris sedang dalam perjalanan. Tetapi hari ini, aku bertugas mengumumkan hukuman saudara. Menjadi jujur dan adil adalah prioritas paling penting seorang raja. Walaupun setelah itu mungkin hubungan persaudaraan kami menjadi tidak akur. Ini sangat berat, buat pelaku tidak merasa bahwa selama ini aku sudah begitu sangat bertoleransi kepada adikku. Pelaku harus tidak merasa bahwa aku berat sebelah dalam penilaianku, jadi aku tidak akan memutuskan hukumannya. Korbanlah yang akan mengumumkannya. Aku ingin dialah yang mengumumkan putusannya, karena dia lebih berhak memutuskannya daripada aku. Ratu Joda, berikanlah keputusanmu. Jalal tidak bisa memaksakan dirinya untuk menghukum adiknya sendiri, Baksi Banu. Aku tahu bahwa di dalam hatinya sedang berperang. Itulah sebabnya dia ingin Ratu Joda yang memutuskan hukuman. Aku ingin Baksi Banu hadir untuk dapat hukuman. Ratu Joda, Raja memerintahkanmu untuk memberikan penghukuman pada Baksi Banu. Aku tidak diharapkan untuk dibebankan tanggung jawab ini. Ini situasi yang sulit bagiku. Tidak menghukum pelaku adalah seperti mendukung pelanggaran yang dilakukannya. Dan itu juga merupakan pelanggaran. Oleh karena itu, Baksi Banu harus dihukum. Aku telah mengalami banyak penghinaan dan trauma mental karena dia. Selain itu, aku harus menghadapi Yang Mulia dan murka dari ibunda. Baksi Banu harus dihukum karena semua ini. Ikatan dalam sebuah keluarga akan terlihat saat kita menghadapi masalah. Baksi Banu adalah bagian dari keluarga ini dan pelanggarannya bahkan lebih serius. Orang tua menghukum anaknya
ketika anaknya berbuat kesalahan, tapi mereka tidak pernah meninggalkannya. Mereka tetap menjaganya. Hukuman untuk Baksi Bano adalah dia harus berperilaku sebagaimana seorang saudara. Baksi Bano, hukuman bagimu adalah aku memaafkanmu. Aku sadar bahwa keputusanku ini telah menimbulkan banyak pertanyaan. Tapi kau diampuni. Menghukum pelaku membongkar beban pelanggaran. Dengan diampuni, maka pelaku akan selalu merasa bersalah atas perbuatannya selama hidupnya. Dia akan selalu ingat apa yang sudah dilakukannya. Dia akan ingat rasa sakit yang diberikan pada keluarganya. Dan itu akan membuatnya berpikir 2 kali untuk melakukan hal yang sama. Aku berharap dia akan selalu ingat keluarganya untuk setiap tindakan yang diambilnya. Yang Mulia, dengan penjelasanku, aku telah memberikan penilaianku. Aku menuruti perintah Yang Mulia. Aku menerima keputusan Ratu Joda. Meskipun Baksi Bano telah diampuni olehnya, tapi dia tetap pelakunya. Karena dia memang telah menyakiti perasaanku. Hari ini aku mengumumkan bahwa aku tidak menganggap Baksi Bano menjadi adikku. Dan selanjutnya, aku ingin dia keluar dari istana ini. Karena aku tidak ingin melihat wajahnya lagi. Ini sama sekali tidak adil. Aku tidak pernah menginginkan keretakan yang merayap dalam hubungan raja dengan adiknya. Keputusan ini salah. Keputusan ini lebih menyakitkan daripada hukuman mati. Ratu Joda, Kenapa kau tersenyum seperti itu, Motibai? aku punya alasan untuk itu. Ratu Joda, ada waktunya semua orang mengecammu, dan hari ini mereka semua memuji keputusanmu. Dan itu membingungkan. Aku sama sekali tidak menyangka mereka memujimu. Semua orang mengatakan bahwa kau adalah orang yang hebat, dan aku bahagia untukmu, Ratu Joda. Aku bangga padamu. Aku berterima kasih pada Yang Maha Kuasa karena telah membantuku untuk mengambil keputusan dengan adil. Perhatian kepada semuanya. Semua berdiri untuk Yang Mulia Raja Jalaluddin Muhammad. Hidup Raja Jalaluddin Muhammad. Salam Yang Mulia. Joda, setiap kali kau datang padaku dengan sebuah pertanyaan. Tapi hari ini aku datang padamu dengan membawa pertanyaan, mengapa kau memaafkan Baksi Bano, padahal ibu dan aku marah padanya. Semua orang menganggap dia pelakunya. Kenapa? Jawabanmu terletak pada pertanyaanku. Apa yang membuatmu bahagia, Yang Mulia? Apakah dengan menghukumnya atau memaafkannya? Tanyakan itu pada hatimu, Yang Mulia. Entah apakah kau akan bisa memahaminya. Joda, apa kau tidak bisa merasakan rasa sakitku? Rasa sakit ini adalah penderitaan yang tidak biasa. Aku tidak tahu apakah kau bisa mengerti atau tidak. Dalam hal ini ada hal yang harus dipertimbangkan, yaitu perasaan Baksi Bano yang sangat mencintai suaminya Sarifuddin. Cinta terkadang membuat kita melakukan hal-hal yang secara normal tidak akan kita lakukan. Melakukan apapun yang dikatakan oleh orang yang saat itu kita cintai. Dalam hal ini Baksi Bano tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah ketika jatuh cinta. Saat aku menemuinya, aku bisa bersimpati atas apa yang dirasakan olehnya. Tapi aku juga merasa sedikit cemburu. Mungkin aku tidak pernah bisa melakukan apa yang dilakukannya.
kehilangan dirinya untuk mencintai seseorang. Itu sangat sulit bagiku. Lalu, bagaimana cara menghukum seseorang yang bukan pelaku kejahatan? Pelaku sebenarnya adalah saudara iparmu Syarifuddin. Dia mengambil keuntungan dari cinta Baksi Bano. Dia telah merencanakan kejahatan terhadap dirimu dan menggunakan Baksi Bano sebagai bonekanya. Itulah alasan kenapa aku mengampuni Baksi Bano. Dia telah banyak menderita. Dia menghadapi dua sisi yang sama-sama dicintainya, yaitu suaminya dan dirimu. Sementara kau, kakaknya telah mengumumkan bahwa dia tidak dianggap lagi sebagai adiknya. Keadilan tidak melihat pelaku punya hubungan atau tidak. Ketika dia adikku, aku ingin kau memutuskan untuk menghindari diriku. Hanya itu. Tapi apakah kau mengerti bahwa itu melukai aku dan dirinya? Aku mengerti perasaannya, kami sama-sama perempuan. Aku bisa mengerti rasa sakit hati dan penderitaannya. Apakah kau bisa mempertimbangkannya? Aku orang yang tidak berperasaan. Itu tugas raja untuk bersikap adil. Dan aku telah dihukumnya dengan harus memutuskan hubunganku dengannya. Jika kata-kata bisa mematahkan hubungan kita telah dipisahkan saat ini. Jika hubungan kita saja tidak rusak oleh perkataan kita satu sama lain, lalu bagaimana sebuah hubungan darah bisa rusak begitu saja? Rasa cinta ini tidak pernah bisa mematahkan hubungan tersebut. Kau mengerti kan, Yang Mulia? Aku tahu kau menyayanginya. Kau pembohong, Yang Mulia. Kau berbohong mengatakan kalau kau tidak punya perasaan. Kau tidak akan menangis jika tidak berperasaan. Silahkan ambil kursi kalian. Seperti yang sudah kalian ketahui, Jalal sudah menyerahkan pada Ratu Joda tentang keputusannya. Jadi aku tidak ingin ada pembicaraan tentang itu lagi. Maham Angga, aku ingin kau ambil tanggung jawab ini. Seperti yang kau perintahkan, Yang Mulia. Aku dapat mengambil tanggung jawab ini untuk orang-orang di istana. Tapi bagaimana aku bisa menghentikan persoalan dari diskusi ini? Rakyat mengharapkan ahli warisnya untuk tahta dinasti Mughal. Ketika mereka mengetahui bahwa Ratu Joda tidak hamil, mereka akan kecewa. Hal ini mungkin menimbulkan pertanyaan lebih lanjut tentang hubungan Yang Mulia dengan Ratu Joda. Aku akan mempertimbangkan kepedulianmu itu. Kita tidak bisa menghentikan masalah ini dari lidah mereka. Kita bisa. Ibu, aku akan menjawab pertanyaan mereka. Ini hal yang tidak mungkin, Jalal. Itu pasti memungkinkan, Ibu. Dan aku akan mengungkapkan kebenaran kepada semuanya. Hanya seperti yang aku lakukan di istana. Dan hal ini penting untuk mengetahui tentang permasalahan ini. Sudah ada banyak konspirasi terhadap Ratu Joda. Tidak. Aku tidak ingin kau merasa malu di depan rakyatmu sendiri. Aku tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Kenapa aku harus merasa malu? Apakah aku melanggar sesuatu? Justru aku merasa bersalah dari orang yang bersalah. Permasalahannya, kerajaan dan dinasti ini milikku. Aku telah banyak melakukan untuk kebahagiaanku. Bisakah mereka mengerti jika harapanku hancur? Dan aku sadar bahwa orang tersebut mungkin simpati terhadapku. Beberapa mungkin mengejek, memberi kesan kasar. Tapi aku tidak akan pernah membiarkan rumor tentang kebangkitan Ratu Joda. Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Hidup! 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 Aku benar-benar beruntung memiliki sebuah kerajaan yang hebat ini memberkatiku. Dan aku bangga untuk mengatakan bahwa hari ini, bahwa aku tidak hanya akan memerintah kerajaan ini, tetapi aku juga akan memerintah hatimu. Aku sangat rendah hati dan diharuskan untukmu untuk menerima aku sebagai rajamu. Aku telah lakukan dengan kapasitasku untuk memastikan kesejahteraanmu. Aku telah melakukan tugasku sebagai raja dengan rasa tulus. Tetapi aku menyesali. Aku tidak dapat memenuhi salah satu harapanmu. Aku minta maaf.
Aku tidak bisa mewujudkannya. Aku belum pernah melihat Jalal merasa terhina. Aku tidak akan pernah memaafkanmu, Paksibanu. Raja tidak bisa memutuskan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Hanya Tuhan yang bisa memutuskannya. Aku tidak tahu akan masa depan bagiku. Tapi aku tahu hanya tugasku sebagai seorang raja. Ini adalah tugasku untuk jujur dalam menghadapi permasalahanku sendiri. Jadi itulah alasanku kenapa kalian kupanggil ke tempat ini. Pewaris tahta dinasti Mughal tidak akan tiba. Karena tidak satu pun dari ratuku yang hamil. Dinasti Mughal harus menunggu ahli warisnya. Dan aku tahu pasti bahwa setelah mendengar berita ini, sebagian besar orang akan kecewa. Dan aku menyadari bahwa beberapa dari musuh-musuhku pasti akan merayakan berita ini. Tapi aku tidak putus asa. Apakah menjadi masalah bahwa aku tidak dapat menjadi seorang ayah? Raja tidak pernah bisa punya anak. Apa aku harus menanggung malu akan hal itu? Karena bagi seorang raja yang bijak, maka rakyatnya adalah seperti anak kandungnya sendiri. Kalian semua anak-anakku sendiri. Kalian semua adalah ahli warisku. Kalian semua aku panggil ke sini. Bagaimana bisa aku tidak menganggap kalian semua adalah sebagai anak-anakku sendiri? Jadi oleh karena itulah, aku tidak pernah menyesali bila aku tidak menjadi seorang ayah. Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Hidup! Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Hidup! Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Hidup! Hoshiyar, kau sudah beritahu Ratu Joda kalau aku ingin bertemu dengannya? Seorang hamba selalu mengikuti perintah rajanya, dan aku telah melakukannya. Iya, aku telah memberitahunya. Kenapa? Lalu mengapa dia belum datang juga? Salam Ratu Rukaya, apa kau ingin menemuiku? Iya Ratu Joda. Kalau begitu, silahkan duduk. Aku ingin bicara sesuatu yang penting denganmu. Ayo. Ada apa? Apakah sekarang kau sudah punya perasaan untuk Yang Mulia? Apakah kau bisa lebih spesifik dengan pertanyaanmu? Izinkan aku. Aku ingin tanya langsung padamu. Sekarang semuanya sudah mengetahuinya bahwa kau tidak hamil anak Yang Mulia. Apakah kau marah dengan kenyataan? Dan karena ini juga Yang Mulia sangat marah. Dan aku melihatmu terus-menerus menatap Yang Mulia. Ketika dia menangani rakyat, aku bisa merasakan bahwa kau bisa merasakan rasa sakitnya. Apa kau jatuh cinta dengan Yang Mulia? Sudah begitu banyak. Kau menghabiskan waktu bersama dengan Yang Mulia, bukan Ratu Joda? Dan apakah kau terganggu dengan kenyataan yang kau hadapi sekarang bersama Yang Mulia? Kelihatannya kau memiliki banyak pertanyaan, Ratu Rukaya. Aku senang bahwa selama ini ternyata Yang Mulia menjaga kehormatan dan integritasku. Aku sangat tersentuh ketika dia berbicara. Rakyatnya penuh kasih. Dia juga menepati janjinya pada diriku. Dia benar-benar melindungi kehormatanku. Dia menegakkan harga diriku di depan semua orang yang mencemoohku. Aku sangat berterima kasih padanya. Tapi Ratu Rukaya, kau jangan bingung. Rasa terima kasihku terhadapnya ini bukanlah perasaan cinta. Selain itu, aku sangat bahagia dengan kenyataan Yang Mulia sangat dekat denganmu. Dan tidak dekat dengan diriku. Aku senang mendengarnya. Aku menduga kau telah jatuh cinta dengan Yang Mulia. Aku tidak keberatan jika Yang Mulia menghabiskan waktu dengan wanita lain. Tapi Yang Mulia tetap menjadi milikku. Milikku seutuhnya. Dan Yang Mulia akan mencintaiku selalu. Ada perbedaan antara mencintai seseorang dan menghabiskan waktu dengan seseorang seperti denganku. Sekarang aku ingin mengajukan pertanyaan. Apa kau benar-benar mencintai Yang Mulia Raja Jalaluddin? Pertanyaan macam apa itu? Itu hanyalah sebuah pertanyaan. Jadi tolong katakan padaku, apa kau benar-benar mencintai Yang Mulia? Itu sebabnya aku permaisuri utamanya, dan tidak ada yang bisa mengambil tempat. Itu bukanlah jawaban untuk pertanyaanku.
Tolong jawablah pertanyaanku. Apa kau benar-benar mencintai Yang Mulia Raja Jalaluddin? Dia adalah teman masa kecilku. Tidak. Jangan jawab pertanyaanku ini sebagai istri atau sebagai teman masa kecilnya. Sebagai seorang wanita, apa kau mengasihinya? Apa kau mencintainya bahkan ketika ia tidak menjadi seorang raja? Apa kau akan menyukainya jika kau tidak tetap menjadi istri atau temannya? Apakah kau ingin melihatnya bahagia, bahkan jika dia bukan seorang raja seperti sekarang? Cukup. Aku sudah cukup mendengar darimu. Sudah cukup. Aku tidak akan menerimanya lagi. Dan aku tidak berkewajiban menjelaskan apapun tentang pertanyaanmu yang tidak penting itu, Ratu Jodah. Sekarang kau boleh pergi. Keluar dari kamarku sekarang. Ayo keluar. Kau adalah orang yang ingin bertemu denganku, Ratu Rukaya. Tapi aku akan pergi dari sini. Tapi sebelum meninggalkanmu, aku ingin mengatakan sesuatu. Ada perbedaan antara mencintai seseorang dan berada bersama seseorang. Kau benar. Tentang aku dan Yang Mulia. Karena Yang Mulia selalu mengutamakan aku. Jangan khawatir tentang aku. Aku tidak pernah mencintai Yang Mulia. Tapi kau adalah teman masa kecilnya. Mengapa kau tidak bisa menjawab pertanyaan sederhanaku itu? Apa kau menyukai Yang Mulia atau tidak? Ratu Rukaya, kelihatannya kau tidak bisa menjawab pertanyaanku. Apa kau akan mampu menjawabnya sendiri? Apakah kau menyukai dan mencintai Yang Mulia atau status sebagai istri dari raja? Kenapa kau bermain di sini, bukan bekerja? Apa ini tujuan Maham Angga untuk mempekerjakanmu? Ayo kembali bekerja. Tapi Ibu, semua orang di sini baik-baik. Tidak ada yang menegurku. Apa kau menunggu seseorang untuk menegurmu, sehingga kau mengabaikan tugas-tugasmu? Ayo, kerja lagi. Biarkan saja dia. Dia terlalu muda untuk bekerja. Ini usianya untuk bermain. Biarkan dia bermain. Baiklah, Tuan. Jangan lupa selesaikan tugas-tugasmu. Lanjutkan pekerjaan kalian. Ada apa denganmu? Kau tidak mengenakan gelang dan kalung. Apa kau tidak suka berdandan? Maaf Tuan, aku ini hanya pelayan. Aku tidak akan mampu untuk membeli perhiasan. Ya sudah kalau begitu. Nanti akan aku belikan. Sekarang pergilah. Moti, apa yang kau lihat? Adam Khan adalah orang yang tidak tahu malu, Ratu Jodah. Dia mencoba untuk memikat gadis itu ke kamarnya. Tapi jangan begitu. Mungkin kau salah paham padanya. Tidak, Jodah. Aku sudah tahu karena aku sudah melaluinya. Baginya, perempuan tidak lebih dari sebuah benda pemuas. Dia adalah orang yang tidak bermoral. Dia pria yang jahat. Lihatlah dia. Gadis kecil yang mengikutinya. Dia mengirim ibunya pergi dengan dalih membiarkan anak perempuannya bermain. Menurutmu, kenapa dia mengambil gadis itu bersamanya? Ada apa, Rahim? Kenapa tidak kau terbangkan layang-layangmu? Sepertinya aku tidak akan bisa menerbangkan ini. Hampir tidak ada angin. Justru itu yang menjadi tantangannya di saat tidak ada angin. Sekarang aku tahu rahasia di balik keterampilan Yang Mulia sebagai raja. Seseorang yang bisa menerbangkan layang-layang. Dan itu adalah suamimu, Ratu Jodah. Pegang tali layang-layangnya. Rahim, sebaiknya kau berhati-hati.
Kalau tidak hati-hati, nanti layang-layangmu bisa jatuh. Jadi matamu harus berada pada layang-layang ketika string di tanganmu. Mengerti? Aku terkesan, Joda. Kau mengerti arti tantangan. Aku dengar kau mencintai persahabatan Unggas. Kenapa kau memintaku untuk ini? Tidak ada alasan untuk itu. Aku tanya kenapa kau tinggalkan mereka untuk bersamaku. Apakah kau menyukai persahabatanku atau kau mungkin ingin bercerita sesuatu kepadaku? Kau salah pada poin kedua, Yang Mulia. Kenapa aku harus butuh alasan untuk berbicara denganmu? Bagaimanapun juga, aku adalah istrimu, Yang Mulia. Apa yang ingin kau bicarakan? Aku ingin bicara denganmu tentang Baksi Bano. Joda, hentikan itu. Baksi Bano adalah seorang pelaku kejahatan. Aku memerintahkanmu untuk menghukumnya, dan aku juga telah memberikan hukuman padanya. Keadilan telah dilakukan, jangan menggosok garam pada lukaku, dengan mengingatkanku akan kejadian itu. Aku ingin memberitahumu, Yang Mulia, bahwa... Joda, sudahlah, aku tidak ingin dengar apapun lagi soal itu. Jadi tolong, berhentilah memikirkan Baksi Bano. Kenapa layanganku tidak mau naik lagi? Oh, ya Allah, kau sudah membuatku tampak cantik. Setiap ornamen cocok untukku. Aku harus berhenti memuji diriku. Hal ini tidak baik untuk dilakukan, tapi aku sangat senang. Aku senang sekali. Jadi malu. Salam. Salam. Apa yang membawamu kemari? Komandan Adam kan yang memanggilku ke sini. Baiklah, apa kau akan mengatakan sesuatu? Bagaimana dengan penampilanku? Huh? Nyonya terlihat sangat cantik. Aku tahu itu. Aku akan senang jika kulit suamiku terasa seperti tambang. Dia gelap langsa seperti ibunya. Apa yang bisa aku lakukan? Semuanya ada dalam cinta. Dan aku sangat mencintainya bagaimanapun keadaannya. Aku terima padanya. Nah, itu dia suamiku. Ini lihatlah, untukmu. Ini untukku? Dia memberikan itu untukmu dengan cinta. Kau harus menerimanya. Terima kasih. Tuan dan Nyonya sangat baik. Kau bisa datang ke sini kapanpun kau mau. Salam. Apa yang sedang kau lihat? Kau sudah membuatku kagum setiap harinya, suamiku. Kau adalah suami yang setia. Dan kau memiliki empati untuk semua orang seusianya. Kau menaruh perhatian lebih pada anak-anak gadis seusianya seperti anakmu sendiri. Kenapa kau bicara seperti itu padaku? Apa kau sudah merasa tidak yakin bahwa sebentar lagi aku akan memiliki anak seusia dia? Tidak, apa kau tidak melihat dia dengan benar? Dia itu seorang remaja. Tolong lupakan tentang ini. Baiklah, apa kau tahu bahwa kau adalah orang yang hebat? Itu sebabnya aku tidak berhenti ketika kau memberikan kalungku padanya. Aku membiarkannya, aku tersentuh oleh kemurahan hatimu. Tapi setiap istri harus memiliki suami sepertimu. Kau memiliki begitu banyak simpati untuk anak-anak perempuan seperti dia. Kau berjiwa yang sangat mulia. Aku ingin mengingatkan bahwa ulang tahun Jalal akan segera tiba. Kita sudah melalui banyak masalah. Aku ingin perayaan ulang tahun kali ini membuat semua orang lupa akan penderitaan ini. Pertama, Ratu Rukaya mengalami keguguran. Setelah itu, Ratu Joda yang menjadi korban. Aku ingin sekali Jalal melupakan insiden-insiden itu dan berharap untuk masa depan yang cerah. Aku sepenuhnya setuju denganmu. Jangan khawatir. Kami akan buat yang terbaik untuk acara ini. Ratu Rukaya, aku harap kau melakukan sesuatu yang spesial untuk Jalal, seperti yang kau lakukan setiap tahunnya. Ibu jangan khawatir. Aku akan meninggalkan kenangan untuk membuat hari ini menjadi istimewa baginya. Dan semua harus memberinya sesuatu yang dia suka. Perayaan ini akan menjadi sangat meriah. Ada satu hal yang akan beda. Tahun ini, Baksi Bano tidak menjadi bagian dari perayaan kita. Tapi kenapa? Perayaan yang dilakukan untuk membuat Yang Mulia Jalal merasa bahagia. Kehadiran Baksi Bano pada pesta itu mungkin mengganggu Yang Mulia. Sejauh yang aku tahu, Yang Mulia tidak menginginkan kehadiran Baksi Bano. Tapi Maham Angga, Yang Mulia hampir mengampuni Baksi Bano. Tidak, Ratu Salima. Baksi Bano tidak pantas diampuni.
Lakukan saja apa yang kukatakan. Perintahku harus dipatuhi. Ibu, Ibu mertua, aku sangat senang sekali hari ini. Aku sedang tidak ingin bicara denganmu. Kau akan senang bila kau mendengar berita ini dulu. Apa masalah sebenarnya? Ini adalah berita tentang anakmu sendiri dan berita ini sangat bagus. Ternyata aku baru tahu kalau anak ibu itu adalah orang yang sangat baik. Dia peduli dan memperhatikan anak-anaknya di seusia remaja dan aku senang sekali mengetahui ini, Ibu. Siapa dia? Tasnim, Adam mengajaknya pindah setelah melihat kemiskinannya. Dia memberikan kalungku yang mahal padanya sebagai hadiah dan dia menatapnya seolah-olah dia ingin bersamanya sepanjang waktu. Bukankah itu bagus, Ibu? Dia memperhatikan anak gadis seusia itu. Javeda, katakan padaku, mengapa dia ingin berada dengannya? Oh, Ibu, mungkin dia ingin melakukan itu untukku. Aku pikir dia ingin mempunyai seorang anak. Makanya dia terlalu banyak peduli tentang perasaanku belakangan ini. Dan aku rasa dia mulai perhatian. Aku senang sekali, Ibu. Bagaimana gadis itu? Lumayan cantik, ya hampir sepertiku. Dan aku lihat dia sepertinya masih polos. Apakah Adam memandanginya terus-menerus? Dia menatapnya dengan penuh kasih dan dengan cara yang digunakan melihat padaku. Sekarang lihat aku baik-baik, Javeda. Apakah ekspresiku ini untuk memberitahumu? Aku pikir kau tidak menyukai apa yang kukatakan, kan, Ibu? Kau benar. Untuk pertama kalinya aku melihat kecerdasan di dalam dirimu. Sungguh? Sekarang, sebaiknya kau pergi dan jaga dirimu baik-baik. Tentu, aku akan memasak bihun manis untuk Adam hari ini. Sudah waktunya untuk merayakannya. Dia pasti memuji masakanku hari ini. Apa yang menjadi keinginan Adam di balik pemberian kalung sebagai hadiah untuk anak perempuan itu? Boleh aku menanyakan sesuatu padamu? Ya, silakan. Siapa musuhmu sekarang? Yang mulia Jalaluddin Muhammad ataukah Ratu Joda? Kau tidak akan bisa menjatuhkan yang mulia. Jika kau bisa memisahkan dia dari Ratu Joda, kau tidak akan mendapatkan keuntungan politik dengan melakukan hal seperti itu. Itu adalah urusanmu. Karena selama ini aku tidak pernah mengucapkan sesuatu yang menjanjikan. Harus taklukkan Putri Joda dari Amir. Chung Taigan, ternyata apa yang kau ucapkan itu benar. Ternyata Putri Amir itu memang wanita yang sangat cantik. Kau bisa menundukkan Putri Joda. Dan kau juga telah menaklukkan Amir sebelumnya. Dia adalah wanita yang cantik, tapi dia tidak bisa apa-apa. Joda, kau memang seorang wanita yang istimewa. Apa kau bilang? Kalau aliansi Putri Joda telah diselesaikan? Dia bergerak ke Suryabansi, Raja Ban. Suryaban. Aku akan dipenggal oleh Suryaban dan aku akan dipenjara oleh ketiga saudara-saudaranya. Sebenarnya aku ingin sekali menikahi Joda. Joda wanita cantik itu seharusnya jadi istriku. Yang mulia Jalaluddin akan segera menikah dengan Putri Joda. Tidak! Bagaimana bisa Jalal melakukan itu padaku? Jadi, Jalal sudah menikahi Joda. Dan aku harus menikah dengan adiknya yang sudah janda. Aku tidak bisa melupakan apa yang telah dia lakukan padaku. Seorang penyembuh memberitahu aku tentang dampak ramuan yang telah dibuat olehnya. Aku akan memenangkan permainan ini. Aku yakin aku bisa menang. Sekarang Jalal dan Joda akan berada di ambang perpisahan. Tapi sepertinya rencanaku ini akan menjadi bumerang. Aku harus melarikan diri dari sana. Dan sekarang pun aku juga sudah tidak memiliki jabatan seorang komandan. Lalu apa kau tidak akan kembali ke Agra? Aku harus menunggu lagi.